Cerita sekelompok imigran Meksiko yang mencoba menyeberang ke Amerika Serikat melalui perbatasan di gurun tandus. Namun perjalanan mereka berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka menjadi target seorang pria bersenjata, seorang rasis fanatik yang berburu dan membunuh para imigran ilegal sebagai olahraga. Dimulai dengan sebuah truk yang melaju melewati padang pasir, membawa 14 orang di belakangnya, dan ternyata mereka adalah imigran Meksiko yang menyeberangi perbatasan Amerika secara ilegal untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Sayangnya saat truk melewati padang pasir yang luas dan tandus, truk itu tiba-tiba mogok. Pengemudi bernama Lobo keluar untuk memeriksa dan bertanya kepada kelompok imigran, apakah ada di antara mereka yang dapat memperbaiki truk? Pria bernama Moises mengangkat tangannya dan mengklaim bahwa ia adalah seorang mekanik. Kemudian dia mendekati bagian depan truk untuk memeriksa mesin, dan menemukan bahwa mesin telah hancur dan tidak dapat diperbaiki lagi. Tanpa pilihan lain, supir menyarankan agar bisa melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki melalui tanah tandus. Salah satu kelompok imigran mengatakan bahwa itu adalah rute berbahaya yang dimana seluruh geng baru-baru ini dibantai. Namun supir meyakinkannya bahwa mereka terbunuh sebagai akibat dari transaksi narkoboy dengan anggota kartel. Ia menyarankan kepada imigran ke arah Amerika Serikat dan meminta mereka semua untuk turun dari truk. Kelompok itu sekarang tidak mempunyai pilihan, berjalan melalui padang pasir untuk sampai tujuan mereka. Sementara itu, di tempat lain, di gurun, kita melihat seorang Amerika bernama Sam. Ia ditemani dengan anjing pelacak kesayangannya dan keduanya berangkat mencari kelinci untuk makan siang. Tak lama kemudian, para imigran tiba di perbatasan ditutupi kawat berduri. Supir itu mengatakan bahwa mereka akan melangkah ke Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa jika mereka mendengar suara sekecil apapun, mereka segera harus bersembunyi dan berlari. Sekelompok itu setuju dan mereka melintasi penghalang satu persatu mencapai sisi lain. Sementara itu, kita melihat Sam membidik senapannya dan menembaki sosok di kejauhan. Suara tembakan bergema di seluruh area, menyebabkan ketegangan di antara para imigran yang mencari perlindungan di gurun yang ditutupi kaktus dan semak-semak bergelombang. Namun Sam hanya berburu seekor kelinci untuk santapannya. Setelah beberapa saat, kelompok tersebut merasa ancaman telah berlalu dan duduk sambil beristirahat sambil minum. Kelompok itu kemudian bangkit dan melanjutkan perjalanan mereka. Di sisi lain, Sam sedang mengemudi di area yang sama. Tepat ketika ia bertemu dengan seorang petugas patroli yang terakhir bertanya kepadanya, "Apa yang kamu lakukan yang begitu dekat dengan perbatasan dan apakah kamu memiliki izin?" Sam tersenyum dan bertanya-tanya apakah saya harus memerlukan izin hanya untuk berburu kelinci, sehingga petugas itu mengatakan tidak. Lalu saya mengatakan tentang pengajuan imigran ilegal yang menyusup ke daerah ini dan menanyakan apakah polisi sudah melakukan penyidikan apa saja. Petugas menjawab bahwa dia tidak mengetahui situasi ini. Kemudian para imigran telah dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok yang dipimpin oleh supir bergerak dengan cepat dan melaju cukup jauh. Lalu ada kelompok yang lebih lambat. Kelompok lambat itu memberitahu kepada supir untuk memperlambat dan menunggu mereka. Tetapi baris terakhir hanya tertawa dan mengabaikannya saja. Lalu kelompok lambat itu memperhatikan sebuah truk, yaitu truk Sam dari sudut pandang yang tinggi dari atas bukit dan dengan cepat untuk bersembunyi. Beberapa saat kemudian, Sam keluar dari truknya dan menemukan sapu tangan yang tergeletak di tanah. Ia memberikannya kepada anjing pelacak untuk mengendus dan memerintahkannya untuk mencari tahu apakah ada seseorang di dekatnya. Setelah itu, Sam melihat sekelompok imigran yang dipimpin oleh supir dengan berjalan dari kejauhan. Sam mengambil senapannya dan melihat salah satu dari mereka. Lalu seorang imigran terkejut ketika supir tiba-tiba tidur. Tetapi Sam sangat senang saat sekelompok imigran berlari melarikan diri untuk menyelamatkan diri masing-masing. Ia melanjutkan untuk menembak satu persatu. Kelompok itu dengan panik berlari melalui padang pasir yang luas untuk menyelamatkan diri. Tetapi Sam akhirnya menembak mereka semua.
Sementara itu, kelompok yang lambat menyaksikan semua kejadian itu. Lalu anjing Sam menggonggong terus-menerus ke arah kelompok yang lambat sedang menuju. Kemudian Sam memperhatikan seseorang yang sedang menuju ke atas bukit sambil berlari. Sam memutuskan untuk mengejar mereka. Tak lama Sam tiba di ujung jalan menyuruh anjing pelacak untuk menemukan kelompok itu. Lalu anjing Sam menggonggong terus-menerus ke arah kelompok yang lambat yang sedang menuju ke bukit. Dengan cepat anjing itu menangkap salah satu kelompok imigran. Anjing itu dengan kejam mencabik pria itu dan akhirnya meninggoy. Hal ini membuat 4 orang yang tersisa terus mendaki ke atas bukit. Sementara anjing pelacak terus mengejar mereka. Mereka berhasil memanjat ke pohon ke sisi tinggi bukit. Anjing itu mencoba tetapi belum berhasil. Sam juga memanjat ke bukit dan melihat sekelompok imigran itu. Beberapa saat kemudian, ia terjebak dan untuk menyelamatkan diri, mereka harus melompat dari satu batu besar ke liang lain. Sayangnya Sam dengan cepat menembak dan membuat pria itu jatuh ke tanah. Sekarang sekelompok imigran itu tinggal 3 orang. Sementara Sam masuk ke truknya dan mulai mengemudi. Kemudian kelompok itu melihat Sam dan juga truknya. Tetapi ia tidak melihat mereka karena mereka bersembunyi di bebatuan. Akan tetapi anjing pelacak itu menemukan dan menggonggong agresif. Salah satu sekelompok yang tertinggal sudah tidak punya harapan saat Sam akan menembak. Akan tetapi belum ditembak ia gugup dan jatuh ke tanah. Dengan cepat Sam menghabisinya. Sekarang kelompok imigran tinggal 2 orang. Saat Sam akan mengejar lagi, ia mulai kelelahan dan malam akan segera tiba. Jadi ia memutuskan untuk pergi sementara waktu dan melanjutkan pemburuannya besok. Keesokan harinya, mereka naik ke atas bukit untuk melihat truk Sam dari kejauhan. Dan merencanakan untuk mencuri truk orang putih itu dan pergi dari gurun ini. Pria itu berpikir jika harus menyingkirkan anjing itu terlebih dahulu. Tiba-tiba anjing itu bangun dan mulai berlari entah kemana. Sam berasumsi jika anjing itu melacak imigran dan mulai mengikuti di belakangnya. Tetapi itu hanya boneka yang dikelilingi oleh ular. Jebakan yang dibuat oleh imigran itu. Sam kemudian memperhatikan para imigran yang menuju ke mobilnya. Ia mencoba membidik mereka tetapi diganggu oleh seekor ular. Saat Sam akan menembak dari kejauhan tetapi selalu meleset setiap tembakannya. Kelompok imigran itu dengan cepat pergi dari sana. Para imigran sangat senang bahwa mereka akhirnya berhasil lolos dan mulai merayakan kemenangan mereka. Akan tetapi, Sam menembak yang mengenai perempuan itu di bahunya. Yang membuat pria itu menjadi panik dan mengakibatkan kecelakaan. Untungnya pria itu berhasil keluar dari truk tanpa cedera. Keduanya dengan lambat melarikan diri dari sana. Setelah berjalan beberapa saat yang berada di kaktus raksasa dan memutuskan beristirahat di sana. Pria itu mengambil kotak P3K dari truk dan juga ada pistol suar di sana. Beberapa saat kemudian, Sam dan anjing mengikuti jejak darah dan segera tiba di kaktus besar, tepat imigran sedang beristirahat di sana. Wanita itu memperhatikan kehadiran mereka dan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan dirinya. Pada saat yang menegangkan ini, pria itu menembak pistol suar dari kejauhan dan memprovokasi Sam untuk mengejar pria itu. Pria ini berlari ke arah ladang kaktus, sementara anjing ini mengejarnya. Saat anjing sudah mendekat, pria ini menembak pistol suar ke arah mulut anjing tersebut. Pria itu memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri. Sementara itu, Sam melihat anjingnya yang sudah meninggoy. Lalu pria itu memanjat ke bukit untuk menjauh dari Sam. Dan setelah pengejaran Sam yang panjang, Sam berhenti di salah satu tebing. Pria itu bersembunyi tepat di belakang Sam. Menyadari itu, satu-satunya kesempatan untuk mengalahkan dengan cara menjatuhkannya dari gurun. Kedua pria itu berguling-guling dari tebing. Akibat terjatuh dari tebing, Sam yang terluka parah menyadari patah tulang di kakinya. Sementara pria itu tampaknya baik-baik saja.
Keduanya memperhatikan bahwa senapan Sam berjarak dekat dan pria itu dapat meraih basoka tersebut. Ia mengarahkannya kepada Sam dan bagaimana dia sudah membunuh teman-temannya. Sam yang diambang ujung tanduk meminta maaf atas tindakannya dan memohon untuk kehidupannya. Lalu pria itu memutuskan untuk tidak membunuhnya dan mulai berjalan pergi dari Sam. Berpikir untuk mencari wanita yang masih bersembunyi di bawah kaktus yang besar, pria itu mencoba menggendongnya dan meyakinkannya bahwa mereka hampir sampai. Setelah berjalan sangat panjang, akhirnya pria itu melihat lampu yang berkedip-kedip sampai akhirnya hampir tiba di kota. Dan disinilah film berakhir. Wah, beruntung banget Samnya nggak dibunuh. Oke,